Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas lagi beberapa contoh soal dari materi probability. Di video sebelumnya Koko sudah sempat bahas dua soal. Nah, karena Koko udah sediain lebih dari dua soal kemarin, jadi di video kali ini Koko akan bahas beberapa soal yang lain. Bagi kalian semua yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk dinyalain tombol notification-nya supaya ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya, kalian bisa dapat notification dan sama-sama belajar bareng Koko. Kita langsung aja kerjain soal yang ketiga. Kemarin Koko sudah kerjain dua soal, ini soal yang ketiga. Soal ini bilang A, B, and C, Alicia, Britney, and Catherine, A, B, C, kita anggap seperti itu, decided to meet for lunch. Mereka memutuskan akan bertemu untuk makan siang. But all three of them forgot if the venue was the tuck shop, the cafe, or the fast food restaurant. Jadi mereka pengen ketemu, tapi mereka nggak bisa inget tempat ketemunya di mana. Dan mereka punya tiga option, yaitu T, C, atau F. Itu simbol yang Koko akan pakai nantinya. T, C, sama F. Nah, untuk bisa bertemu seperti itu, Alicia ini throw a fair coin. Jadi Alicia melempar fair coin untuk menentukan antara tuck shop atau cafe. Atau cafe. Jadi Alicia cuma menentukan dua tempat aja. Dia akan pergi either ke tuck shop atau cafe. Karena dia lempar fair coin, maka probability-nya sama. Jadi ada probability setengah Alicia ke tuck shop, ada setengah yang lain Alicia pergi ke cafe. Sedangkan Britney, dia akan melakukan hal yang sama, tapi dia hanya menentukan antara cafe dan fast food restoran. Itu si Britney. Jadi dua tempat doang yang akan dikunjungi oleh Britney dengan probability yang sama juga, yaitu setengah dan setengah. Cafe setengah, fast food setengah. Catherine juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau dia lempar dan keluar head, dia akan pergi ke tuck shop. Muncul head, probability-nya setengah, dia pergi ke tuck shop. Tapi kalau dia dapet tail, dia akan lempar lagi koinnya satu kali lagi. Untuk menentukan either dia pergi ke cafe atau fast food restoran. Kesimpulan yang Koko dapat apa? Alicia hanya bisa pergi ke dua tempat, hanya mungkin pergi ke dua tempat, yaitu T atau C. Britney juga hanya mungkin pergi ke dua tempat, yaitu C or F. Tapi Catherine mungkin pergi ke tiga-tiga tempat tersebut. Either dia ke tuck shop, probability-nya setengah, begitu dia dapat head, dia pergi ke tuck shop. Tapi kalau dia dapat tail, probability-nya setengah juga, dia akan lempar koinnya sekali lagi. Jadi setengah, dia akan lempar sekali lagi, berarti probability-nya kali setengah lagi. Yaitu probability-nya seperempat pergi ke cafe, pergi ke fast food juga 1/4. Itu cerita keseluruhan dari soal ini. Jadi kalau Koko tulis dulu, supaya gampang untuk digunakan nanti datanya. Alicia punya dua kemungkinan. Either dia pergi ke, tadi kemana ya? Alicia ke T atau C, probability-nya sama-sama setengah. Sedangkan Catherine punya dua kemungkinan juga. Either dia pergi ke Britney dulu ya. Britney dulu. Either dia pergi ke cafe atau fast food. C atau F, probability-nya sama. Setengah dan setengah. Yang terakhir, Catherine. Dia akan pergi ke tuck shop kalau dia dapat head. Berarti probability setengah, dia sampai ke tuck shop. Tapi kalau dia dapat tail, Koko tulis di sini setengah lagi, dia akan lempar koinnya satu kali lagi. Kalau dia akan lempar sekali lagi antara cafe atau fast food. Jadi di sini ada setengah lagi cafe, setengah lagi fast food. Itu keseluruhan ceritanya. Dan kalau Koko sudah bisa bikin um,
tree diagram yang sederhana seperti itu, Koko rasa jawab soal ini udah nggak susah lagi. Jadi bagian pertama dia bilang, carilah peluang, B and C akan bertemu. Tinggal dilihat, B bisa ke C, bisa ke F, C juga bisa ke C, bisa ke F. Jadi mereka akan bertemu either di C, cafe, atau di F, fast food. Jadi untuk bagian pertama, probability-nya itu either C sama C ketemunya di cafe atau F sama F. Probability ketemu di C untuk B itu setengah. Untuk si C dia ke cafe probability-nya setengah sama setengah, yaitu 1/4. Tambah probability F untuk B itu setengah. Untuk C setengah kali setengah 1/4 juga. Kalau dihitung 1/8 tambah 1/8, 2/8, jawabannya 1/4. Poin kedua. All three girls meet. Ketiga-tiga dari mereka bertemu. Hanya satu tempat yang memungkinkan mereka bertemu semuanya, yaitu ketemu di cafe. Probability A setengah, B juga setengah, sedangkan probability C 1/4. Jadi yang kedua ini probability-nya adalah ketemu di cafe. Untuk A setengah, untuk B setengah, untuk C 1/4. Total probability-nya 1/16. Mereka akan ketemu di sana. Di cafe maksudnya. Poin ketiga, all three girls head to different places. Hati-hati di bagian ini. Semua dari mereka pergi ke tempat yang berbeda. Kalau pergi ke tempat berbeda berarti ada beberapa kasus. Dan Koko akan tulis dulu. Yang pertama Koko akan anggap A pergi ke T, B pergi ke C, berarti C harus pergi ke F. Jadi yang pertama T, C, F. Semuanya Koko ambil urutan ya dari A, B, sama C. Jadi A ke T, B ke C, C ke F. Ditambah, kemungkinan kedua, A-nya sekarang pergi ke C, sedangkan B harus ke F berarti. Dan C harus ke T. Jadi kemungkinan keduanya adalah CFT. Masih ada satu kemungkinan lagi, selain TCF dan CFT, yaitu kalau A-nya pergi ke T, dan B-nya pergi ke F. Berarti C-nya harus ke C. Jadi satu lagi yaitu TFC. Tinggal dilihat dari tree di atas. A ke T setengah, B ke C setengah, C ke F 1/4, dan seterusnya. Bagian pertama pasti setengah dan setengah, bagian terakhir yang mungkin berubah. Setengah, setengah, C 1/4. Kalau kalian hitung semuanya, tinggal dikalkulatorin, ini akan dapat hasilnya adalah 1/4. Itu probability-nya. Terakhir, bagian keempat untuk soal ini. All three girls head to different places. Semuanya pergi ke tempat berbeda. Given that Britney goes to the cafe. Semuanya pergi ke tempat berbeda, tapi given that, ingat-ingat itu conditional probability. Jadi Koko akan fokus ke bagian penyebutnya dulu. Given that B pergi ke C. B pergi ke C. B pergi ke C itu probability-nya setengah. B pergi ke C, probability-nya setengah. A sama C-nya terserah ya pergi kemana, pokoknya B-nya pergi ke C. Jadi itu yang akan menjadi sample space. Sample space kita setengah. Ini Koko nggak perlu gambar sepanjang ini. Sample space-nya setengah. Sekarang, apa kejadiannya? Kejadiannya itu mereka tidak bertemu. Ini kemungkinan-kemungkinan mereka tidak bertemu. Tapi B-nya harus pergi ke C. B-nya harus pergi ke C.
Jadi kemungkinannya hanya satu, yaitu TCF. TCF. TCF itu setengah seperempat dibagi setengah. Kita dapat 1/8. Nah, ini untuk soal ketiga dari latihan soal probability yang Koko udah siapin. Bagi yang belum lihat soal pertama dan keduanya, silakan klik link yang ada di description, atau kalian bisa search di playlist yang sudah Koko taruh di channel Koko. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Soal keempat ini dia bilang, 3 kartu akan diambil dari ordinary pack of 52 cards. Kita punya 52 kartu dalam satu pack. Kita akan ambil 3 kartu aja dari 52. Pengambilannya at random dan tanpa pengembalian. At random dan tanpa pengembalian. Kartu-kartu tersebut akan memiliki nilai sebagai berikut. Jadi ada nilainya. Kartu Ace itu skornya 1. Kartu 10 Jack Queen Kings itu skornya 10. Sedangkan kartu dari angka 2 sampai 9 skornya sama seperti angka tersebut. Jadi kalau kartu yang nomornya 2 berarti skornya 2. Kalau kartunya nomornya 3 berarti skornya 3. Dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama. Carilah peluang exactly 2 cards each scoring more than 5 points are drawn. Carilah peluang 2 kartu masing-masing skornya itu lebih dari 5. 2 kartu skornya lebih dari 5. Itu didapatkan. Jadi cari peluang itu. Nah, untuk kartu yang lebih dari 5, Koko punya beberapa. Yaitu lebih dari 5 berarti dari 6 ya. Dari 6. Kalau Koko tulis di sini more than 5 itu berarti bisa angka 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Masing-masing angka itu ingat-ingat dalam kartu ada 4 gambar, ada 4 apa ya namanya? 4 simbol. Ada yang heart, ada yang spade, ada yang club, ada yang diamond. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 Jack, Queen, King. Kalau dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini kita harus kaliin 4. Itu total kartunya. Jadi totalnya adalah 32 kartu. Yang lebih dari 5. Otomatis yang kurang dari 5 itu hanya 20 kartu. Jadi 32 cards more than 5 berarti 20 kartu less than 5. Ingat-ingat ya, 20 kartu less than 5. Nah, untuk cari probability-nya, Koko bisa pakai kombinasi. Karena without replacement. Without replacement ini sama aja dengan diambil secara bersamaan. Jadi kita bisa pakai kombinasi. Dari 32 kartu, kita pengen exactly 2. Berarti dari 32 kita pilih 2. 32 pilih 2. 32C2 kali, ingat kita tadi ambil 3 kartu, bukan hanya 2. Jadi dikali 1 kartu lagi dari 20 kartu sisanya. 32 lebih dari 5, berarti 20 yang kurang dari 5. Kali 20C1, itu jumlah kejadiannya. Dibagi dengan sample space, totalnya 52 kartu. Kita akan pilih atau ambil 3. Kalkulatorin aja, kita akan dapat hasilnya adalah 32C2 kali 20C1 dibagi 52C3. Hasilnya 496 per 1105.
496 dibagi 1105. Mau fraction boleh, kalian mau nyatakan dalam desimal juga boleh ya. Jadi ini terserah. Jawabannya in fraction atau desimal. Yang kedua, semua atau all three cards, ketiga kartu tersebut are of different switch. Oh, switch ya namanya, bukan simbol. Tadi Koko sebutnya simbol. Dia switch istilahnya. Jadi tiga kartu yang kita ambil itu harus terdiri dari tiga switch yang berbeda. Atau tiga gambar yang berbeda. Gambar dari kartu itu ada 4, seperti yang Koko bilang. Jadi kita punya spades. Spades ini totalnya 13 kartu. Ada diamond, juga 13. Ada heart, 13. Ada satu lagi clubs. Clubs itu yang kayak pohon. Itu juga 13. Nah, semuanya kita pengen berbeda. Karena kita punya 4 kemungkinan. Spade, diamond, heart, atau clubs. Ada 4 kemungkinan. Sedangkan kita hanya ambil 3 kartu. Berarti Koko harus pilih dulu. Dari 4 kemungkinan itu kita akan pilih 3. Untuk dihitung. Jadi dari 4, C3 dulu. 4C3. Koko ulang ya. Jadi 4C3 ini dari 4 switch yang ada, kita hanya choose 3. Sekarang let's say kita sudah dapat 3 switch tersebut. Let's say kita udah dapat spades, diamond, sama hearts. Katakanlah gitu. Sekarang baru kita akan pilih dari 13 spades, kita akan pilih 1. Dari 13 diamond kita pilih 1, dari 13 heart kita pilih 1. Maka probability-nya atau banyaknya cara adalah 13C1 kali 13C1 kali 13C1. Jangan lupa dibagi dengan 52C3. Karena kita mau menghitung probability. 13C1, 13C1, 13C1 per 52C3. 4C3 apa? 4C3 itu untuk memilih 3 dari 4 switch yang tersedia. Kalkulatorin 4C3 dan seterusnya. Kita dapat hasilnya 13C1 pangkat 3, 52C3. Kalian akan dapat 169 dibagi 425. Koko sekalian tulis fractionnya 0,398. Ini bagian kedua. Bagian ketiga, soalnya kasih kita info atau soalnya minta kita untuk menghitung total score of the 3 cards itu lebih dari 28. Total skornya lebih dari 28. Artinya kalau ditambahin lebih dari 28. Given that, dengan syarat all 3 cards are of different switch. Dengan syarat ketiga kartu kita itu dia punya switch berbeda-beda. Lagi-lagi ada kata-kata given that. Kebiasaan Koko adalah Koko akan fokus ke penyebutnya dulu. Jadi Koko akan tulis per seperti ini biasanya. Penyebutnya adalah bagian given that-nya. All 3 cards are of different switch. Kebetulan kita udah cari di atas tadi. Semua kartunya gambarnya berbeda, inilah probability-nya. Jadi Koko tinggal tulis. 169 dibagi 425. Jangan tulis fraction-nya ya, karena ada pembulatan di sana. Sekarang kita akan cari skornya lebih dari 28. Skornya lebih dari 28. Kalau kita lihat aturan yang dia sebutkan tadi, lebih dari 28 berarti skornya bisa 29, bisa 30. Hanya 2 kemungkinan ini. Lebih dari 28. 29 atau 30.
Untuk skornya 30, berarti kartu yang terpilih itu either 10, Jack, Queen, atau King. 10, Jack, Queen, atau King. 10, Jack, Queen, atau King. Hanya itu kemungkinannya. Untuk skornya persis 30. Skornya persis 30. Sedangkan untuk skornya 29, berarti bisa ada dua kartu dari 10, Jack, Queen, atau King. Dua kartu dari 10, Jack, Queen, King. Satu kartu harus angka 9. Satu kartu angka 9. Kita pikirin sebentar, ada kemungkinan lain nggak ya supaya 29? Kalau 9, 9, 9, 27. 9, 9, 9, 27. Cuman 3 ya. Cuman 3 kartu. 9, 9, 18, 11 nggak ada. Oke, nggak ada kemungkinan lain. Hanya itu. Jadi dua kartu harus 10, Jack, Queen, King. Satu kartunya harus angka 9. Tapi semuanya harus berbeda. Ingat-ingat kita punya given that. Semuanya harus berbeda. Jadi lagi-lagi kalau untuk yang 30 kartu, 30 poin maksudnya, masing-masing mereka ini ada 4 switch. Masing-masing ada 4 switch. Koko akan pilih dulu 3 switch yang boleh. Supaya semuanya berbeda. Jadi dari 4 switch, pilih dulu 3. Caranya gimana? Ya 4C3. Sama seperti sebelumnya, asumsikan sudah terpilih 3 switch yang berbeda. Asumsikan sudah terpilih 3 switch yang berbeda. Sekarang kita tinggal pilih kartunya. Harus terpilih 10, Jack, Queen, atau King. Probability atau banyaknya cara adalah 4C1 kali 4C1. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. 4C1 kartu pertama, 4C1 kartu kedua, 4C1 kartu ketiga. Dibagi dengan 52C3. Nah, ini baru yang 52, Ini baru yang skornya 30. Koko ulang ya. 4C3, pilih switch-nya. Begitu sudah pilih switch, kita akan pilih kartu. Kartu apa yang kita ambil gitu. Kenapa 4? Karena kita hanya punya 4 kemungkinan. Kita hanya punya 4 kemungkinan. 10, Jack, Queen, King. Nggak bisa lihat gambarnya lagi ya. Jadi jangan anggap ini 40 kemungkinan. Tapi hanya 4. Karena kalau kalian anggap 40 kartu, kok 40 ya? Sorry. 16 kartu maksudnya, karena masing-masing kan ada 4. Nggak bisa dianggap 16, karena kalau dianggap 16 nanti akan ada switch yang kembar. Dan itu nggak boleh. Nah, sekarang bagian kedua. Skornya 29. Skornya 29. Caranya sama. Kita harus pilih dulu switch-nya. Dari 4 switch harus terpilih 3 dulu. Jadi akan ada 4C3 juga di sini. Kali, bayangkan sudah terpilih 3 switch. Dari 10 Jack, Queen, King, dari 4 pilihan, kita akan pilih 2. Jadi 4C1 kali 4C1. 4C1 kali 4C1. Itu banyaknya cara untuk memilih banyaknya cara untuk mendapatkan skor 20. 4C1, 4C1. Kemudian satu lagi adalah 1C1. Cuman satu kemungkinan di 9. Satu kemungkinan aja. Pilih satu, ya 1C1. Nah, jangan lupa dikalikan dengan 3 faktorial. Bagian ini biasanya suka lupa. 3 faktorial. Kenapa harus dikali 3 faktorial? Karena ada kemungkinan waktu kita ambil yang pertama, dapatnya itu adalah kartu 9. Sedangkan ambil yang kedua misalnya salah satu dari ini. Tapi bisa jadi kartu yang bernomor 9 itu kita dapat di
pengambilan kedua atau di pengambilan ketiga. Jadi harus dikali 3 faktorial karena posisinya bisa diacak-acak. Terakhir tinggal bagikan dengan 52C3. Nah, ini selesai untuk soal yang keempat. Agak panjang di bagian ketiganya ya. Kalau kita hitung 4C3 kali 4C1, 4C1, 4C1 per 52C3 tambah 4C3 lagi, 4C1 kuadrat kali 1 kali 3 faktorial 52C3 dibagi dengan 169 per 425. Nah, kalau dihitung kalian akan dapat 112 dibagi dengan 2197. Kalau Koko sekalian hitung desimalnya, kita akan dapat 0,0510. Nah, ini untuk soal yang keempat. Koko masih punya satu soal lagi. Koko akan selesaikan. Satu soal lagi adalah ini. Bertie found 5 stray kitten. Jadi Bertie menemukan 5 ekor kitten. 5 ekor kitten, anak kucing, and brought them home. Dan membawa mereka pulang. Jadi si Bertie ini bawa 5 anak kucing ini pulang. They are of 5 different colors. Warna mereka ada 5 warna yang berbeda. Kemudian Bertie ini kasih nama sesuai warna. Jadi ada yang namanya black, white, orange, gray, sama brown. In order to bring the kittens to the vet, Bertie prepared 5 cage. Jadi Bertie ingin bawa kucingnya ke vet. Bertie ini menyediakan 5 buah kandang. One for each kitten, satu untuk masing-masing kitten, with the color of the kitten indicated on the cage. Jadi warnanya itu ada di atas cage-nya. As Bertie was in a hurry, he placed each kitten in a cage at random. Jadi walaupun ada namanya, dia taruhnya acak karena dia lagi buru-buru. Pertanyaannya, carilah peluang orange kitten is correctly labeled. Jadi orange itu benar, sedangkan black itu kandangnya salah. Orange benar, black salah. Perhatiin di sini given that. Nah, untuk jawab soal ini, Koko akan bikin suatu simbol dulu supaya kita nggak bingung waktu kita jawab pertanyaannya. Jadi Koko akan anggap variabel X katakanlah, atau A deh supaya nggak susah. A itu Koko anggap sebagai kejadian orange ada di cage yang benar. Orange in the right cage. Sedangkan Koko anggap satu lagi B. B ini adalah kejadian black ada di cage yang benar. Black in the right cage. Kita hanya fokus ke dua warna ini. Jadi kalian gak usah pusingin warna-warna yang lain. Fokus ke dua ini aja. Bagian pertama itu dia tanya probability orange benar, berarti probability A. Given that B-nya salah, berarti B complement. Kemudian sesuai dengan formula dari conditional probability, B complement probability A and B complement. Nah, kita tinggal tentukan berapa probability A. Probability orange benar. Dari 5 kandang yang tersedia, probability orange benar yang 1/5. Jadi ini 1/5 dikali dengan B salah. B harus ada di kandang yang salah. Sekarang kandang kita bukan lagi 5 karena orange udah masuk. Orange udah masuk. Jadi sisa kandangnya 4. Probability B benar itu 1/4. Kalau probability B salah, black salah, itu adalah 3/4.
dibagi dengan probability black complement atau B complement. B complement ini adalah kita hitungnya dari awal. Jangan asumsikan orange sudah masuk juga. Karena kita menghitung probability dari awal. Jadi kalau kita hitung probability dari awal, kita masih punya 5 catch. Probability benar, black benar itu 1/5. Berarti probability black salah ya 4/5. Kalau dihitung 1/5 kali 3/4, 3/20 dibagi 4/5, kita dapat jawabannya 3/16. Bagian kedua, show that, buktikan bahwa probability that both the orange kitten and the black kitten are in cage with labels not matching their colors itu 0,65. Jadi Koko mau cari probability baik orange maupun black itu salah. Jadi black dan orange salah. Ini probability-nya berapa? A complement and B complement. A complement dan B complement. Nah, perhatiin soal yang kedua ya. Common mistake yang sering kalian lakukan adalah kalian akan anggap seperti ini. Probability A salah berarti 4/5. Mungkin kalian pikir kandangnya ada 5. Probability A benar berarti 1/5. Sehingga probability A salah 4/5. Kemudian kalian akan hitung dikali dengan probability B salah. Kalian mungkin akan asumsikan seperti ini. Oh, B salah itu adalah, kan orange sudah masuk. Berarti kita tinggal sisa punya 4 kandang. Dari 4 kandang, probability B salah itu adalah 3/4. Jadi 4/5 kali 3/4. Nah ini kesalahan yang paling sering terjadi. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena waktu A salah, bisa jadi orange itu masuk ke kandang black. Ketika kejadian itu terjadi, orange masuk ke kandang black, probability black-nya salah itu pasti jadi 1. Artinya ada beberapa kasus yang harus dipikirkan di sini. Sehingga biasanya Koko nggak akan pakai cara seperti ini. Karena kita harus mikirin banyak kasus. Koko akan gunakan himpunan Venn. Biasanya seperti itu. Jadi Koko akan gambar 2 lingkaran seperti ini. Satu untuk A, satu untuk B. Kemudian ada kotaknya di sini. Ada kotak ya. Nah, kayak gini. Probability A complement iris B complement itu bisa didapat dari arsiran. Koko akan coba arsir. Bukan A. Semua yang bukan A kita shade. Inilah bukan A. Kemudian diiris dengan bukan B. Semua yang bukan B kita arsir. Nah, artinya A complement iris B complement yang mana? Itu adalah semua yang terkena 2 kali arsiran. Artinya semuanya kecuali gabungannya. Lihat di luar daerah lingkaran merah yang Koko bikin, itulah daerah yang kena 2 kali arsiran. Dengan kata lain, A complement and B complement itu adalah 1 dikurang A or B. Yaitu 1 dikurang probability A tambah probability B minus probability A and B. Untuk mengerjakan irisan ya. Gabungan maksud Koko. Jadi formula dari union itu adalah A plus B minus A and B. Nah, ini akan lebih mudah dihitung. 1 minus A benar 1/5, B benar 1/5, A benar, A pasti benar nih, berarti 1/5 juga. Kandangnya tinggal 4. Probability B benar sekarang adalah 1/4.
Jadi kita nggak ngomongin beberapa kasus, hanya satu kasus ini aja. Dan kalau dihitung ini udah pasti 0,65. Nah, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, if Bertie needs to make 100 trips to the Fed, jadi Bertie ini akan melakukan 100 kali perjalanan ke Fed. Kok nggak tahu dia buat apa, pokoknya 100 kali. In the years to come with his 5 cats. Jadi dalam 1 tahun 100 kali perjalanan dengan 5 cats dia. Estimate the probability that both orange cat and black cat are placed in the wrong cage. Are placed in the wrong cage. On 60 occasion. Dalam 60 perjalanan. Using a suitable approximation. Nah, ini kita udah masuk sedikit ke probability distribution. Di next video, Koko akan bikin pembahasan atau contoh soal untuk probability distribution. Tapi di soal ini kita akan coba jawab terlebih dahulu. Di soal itu, kita punya 100 kali percobaan. Jadi ada 100 trials. Dan kita punya masing-masing trials itu probability-nya adalah 0,65. Kenapa 0,65? Karena kita pengen cari probability both orange sama black itu wrong cage. Itulah jawaban dari poin kedua. Artinya distribusi yang diceritain di soal ini itu adalah binomial distribution. Dari 100 perjalanan, masing-masing perjalanan itu memiliki probability 0,65. Q-nya 0,35. Binomial distribution. Sekarang dia suruh kita gunakan approximation. Jadi kita akan cek distribusi ini bisa di-approximate ke normal atau Poisson. Lihat dari syaratnya, N-nya 100. 100 ini lebih besar daripada 50. NP-nya itu 65. NP-nya lebih besar daripada 5. Dan NQ-nya pun lebih besar daripada 5. NQ-nya 35, lebih besar daripada 5. Kondisi ini akan memenuhi, jika kondisi ini terpenuhi, kita boleh approximate menjadi normal distribution. Normal distribution itu NP, NPQ. NP-nya 65, NPQ 65 kali 0,35. 22,75. Itu approximation yang kita akan pakai. Sekarang Koko akan jawab soalnya. Dia bilang, berapa peluang X-nya itu exactly 60. Dia bilang, on 60 occasion. Jadi tepat 60. PX sama dengan 60, kalau kita ubah ke variabel normal, kita harus lakukan continuity correction. PX sama dengan 60 ini adalah plus minus 0,5 ya, continuity correction. Jadi 59,5 less than Y less than 60.5. Jangan lupa untuk di-convert menjadi Z. Koko nggak tulis lagi rumusnya, atau Koko tulis deh sedikit. Z equals to X minus mu over standard deviation. Inilah mu, inilah standar deviasi kuadrat. Jadi 59,5 ubah menjadi Z, 60,5 ubah menjadi Z. Kalau diubah, Koko akan dapat 59,5 dikurang 65 dibagi dengan akar 22,75. Kita dapat hasilnya adalah min 1,153 less than Z less than 60,5 dikurang 65 dibagi 22,75 di akar. Kita dapat 0,943 minus. Minus 0,943. Tinggal dicari probability-nya menggunakan Z-table atau kalkulator. Koko akan pakai kalkulator supaya lebih cepat.
Ini bisa dihitung dengan cara ini. Min 0,943 dikurang min 1,153. Min 0,943 min 1,153. Jawaban akhirnya adalah 0,0484 dengan kalkulator. 0,0484. Bagi yang bingung atau belum tahu cara pakai kalkulatornya gimana, kalian bisa cek playlist Koko ya. Di playlist Koko sudah sempat bikin tutorial cara menghitung normal distribution menggunakan kalkulator. Dan kalkulator yang Koko gunakan kalkulator yang standar. Nah, ini pembahasan soal terakhir untuk latihan soal probability. Koko udah nggak punya soal yang lain setelah ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen dan Koko akan sempetin untuk bales. Di video berikutnya, Koko akan coba bikin pembahasan atau latihan soal untuk materi yang lainnya. Sekali lagi, thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu di video berikutnya.